Data mining. Pokok bahasan. Model data mining. Tahapan dalam data mining. Fungsionalitas dalam data mining. Teknik-teknik data mining. Tujuan: memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan. Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bidang ilmu mana. Karena data mining menyangkut database, kecerdasan buatan, statistik. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisaan statistik yang berjalan di atas database. Sedang pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining karena data mining mengakses data yang ukurannya besar dan adanya peran penting database terutama dalam optimasi query-nya. Definisi sederhana dari mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Database (KDD). Latar belakang kehadiran data mining dilatar belakangi oleh problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian lama. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari yang kebanyakan merupakan OLTP (Online Transaction Processing). Model data mining. Dalam perkembangan teknologi data mining terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi dua, yaitu verification model dan discovery model. Verification model. Model ini menggunakan perkiraan hipotesis dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data yang ada. Diperkenakan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan hipotesis dan permasalahan pada data untuk menyatakan dan menegaskan hasil perkiraan yang diambil. Discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi yang penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola tren yang ada dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntunan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang digunakan dalam waktu yang meningkat sesingkat mungkin. Sebagai contoh, misalnya sebuah bank ingin menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang didapat dengan suatu target produk yang akan dikeluarkan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada data mining adalah sebagai berikut: penanganan berbagai tipe data, efisien dari algoritma data mining, kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda, proteksi keamanan data. Tahapan dalam data mining adalah sebagai berikut. Tahapan yang harus dilalui dalam proses data mining antara lain proses data relasional, ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, bentuk standar, reduksi data dan fitur, menjalankan algoritma.
Profesionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dan dengan penerapan dan teknik pencarian yang akan digunakan. Mining as a unit rule. Tugas utama adalah menemukan suatu hubungan antar item yang berbentuk sebagai berikut. Adalah himpunan atribut sekumpulan data yang relevan dalam suatu basis data. Sebagai contoh adalah suatu himpunan data transaksi. Seorang mungkin menemukan satu hubungan berikut, yaitu jika seorang penulis ia biasanya jika menderoti dalam satu transaksi yang sama. Generalisasi, pencatatan, dan karakterisasi dari multi-level. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang sering digunakan dalam hubungannya dengan basis data, sistem produksi setelah relasi dan pencatatan data yang juga dikenal beberapa nama lain seperti Online Analytical Processing Lab, basis data multidimensi, data kubis, abstraksi data, dan lainnya. Generasi dan pencatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. Klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification rules. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti yang sama data sebuah perhimpunan objek di dalam sebuah basis data yang mengklasifikasikan ke dalam sebuah kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Analisa cluster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses yang mengumpulkan sejumlah data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan data dan juga menimbulkan kemiripan intra-kelas. Proses untuk melakukan secara fisik atau abstrak objek-objek ke dalam bentuk kelas atau objek-objek serupa disebut clustering atau unsupervised classification. Merupakan analisa dengan clustering akan sangat membentuk partisi-partisi yang berguna terhadap sejumlah yang mempunyai objek berdasarkan pada prinsip divide and conquer. Dekomposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Pencarian pola sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan terkuat pada suatu periode waktu. Misalnya, untuk menganalisa tren suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula langsung melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi yang membeli kopi. Maka dari pola yang ada di ini dapat dijelaskan bahwa telah terjadi suatu kecelakaan tren dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula maka akan diikuti oleh transaksi membeli kopi. Untuk itu, pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula. Klasifikasi skema berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dan didasarkan pada jenis data yang dipelajari dan teknik apa yang digunakan. Berikut jenis basis data yang dijadikan objek, jenis informasi yang Anda dicari, teknik yang Anda digunakan. Market basket analysis.
Fungsi association rules sering disebut dengan market basket analysis yang digunakan untuk menemukan relasi di mana himpunan item market basis data adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi curiosity antara item berbeda diletakkan customer dengan keranjang belanjaan. Fungsi ini banyak digunakan mengakses data dalam rangka kumpulan strategi pemasaran desain katalog dan website pembuatan produk. Apa itu kaidah asosiasi? Kaidah asosiasi penambangan kali diusulkan oleh Arkwall, Imunologi, dan Swamni. Diberikan suatu database transaksi. Setiap transaksi adalah suatu himpunan item. Dari seluruh kaidah yang memenuhi kendala minimum support minimum confidence yang diberikan user. Contoh 30%. Dari transaksi yang memuat bir juga memuat pokok 5% dari transaksi yang memuat 30% confidence dari kaidah, 5% support dari kaidah. Kita berminat untuk mencari seluruh kaidah ketimbang meriksa apakah suatu kaidah berlaku. Algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frekuensi stem set dijalankan pada sekumpulan data pada iterasi ke K akan ditemukan item set yang memiliki K item disebut dengan K item set. Ini dari algoritma a priori. Gunakan frekuensi kamin item set untuk membangun kaidah data frekuensi set. Gunakan scan database dan mencocokkan pola mengumpulkan hitungan kaidah item set. Perbaikan hitungan item set berbasis hash. Suatu item set hitung member hash terkaitnya bahwa frekuensi dosisi transaksi. Satu transaksi yang tidak mempunyai frekuensi item set apapun adalah sia-sia dalam scan berikutnya. Item set apapun yang potensial frekuensi dalam DB harusnya frekuensi dalam tidak satu dalam frekuensi dari DB. Penambangan atau suatu item set data yang diberikan melalui nambang support suatu metode untuk menentukan kelengkapan. Algoritmenya sebagai berikut. Latihan soal. Apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Klasifikasi adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek. Dan clustering adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data. Apa peranan asli informasi dalam data mining? Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi. Definisikan support confidence untuk aturan sosialisasi. Support menunjukkan frekuensi, confidence menunjukkan presentasi. Jelaskan mengapa aturan sosialisasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi. Karena aturan sosialisasi mengcapture item atau kejadian dalam bentuk ukuran besar yang bersih data transaksi. Sekian, terima kasih.